Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dasar kajian kita pada subuh ini surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat yang ke-11, halaman 250 di Quran pojok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya manusia itu ada yang datang silih berganti, yaitu para malaikat. Min baini yadayhi, dari depan, wa min khalfihi, dan daripada belakangnya, yahfazunahu, ya mereka menjaganya manusia itu atas perintah Allah. Inna Allah, sesungguhnya Allah tidak akan yughair, tidak akan mengubah ma biqaumin, keadaan suatu kaum, hatta, sebelum atau hingga, yughairu ma bi anfusihim, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Wa idza aradallahu biqaumin su, dan apabila arada, menghendaki Allah, biqaumin, terhadap satu kaum itu, su'a, suatu keburukan, fala maraddalahu, maka tidak ada yang maradda, yang dapat menolaknya, wa ma lahum min dunihi, dan tidak ada bagi mereka selain daripada Allah itu miwal, satupun yang bisa melindungi mereka. Demikian terjemah sesuai dengan terjemahan Al-Quran yang telah diterjemahkan oleh para pakar-pakarnya. Mari kita pahami. Salah satu dari para iman adalah meyakini, mempercayai adanya malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Kita pun tidak diberitahu dan tidak akan pernah tahu bagaimana proses penciptaan mereka dari cahaya itu. Dan malaikat itu gaib bagi kita. Itu makanya kita beriman. Kuncinya iman kepada Allah. Malaikat-malaikat antara lain ada yang Allah tugaskan dan Allah perintahkan, sementara mereka la ya'sunallah ma amarahum, mereka tidak pernah mendurhakai Allah atas apapun yang Allah perintahkan, dan mereka tidak akan mengerjakan sesuatu tanpa izin dan restu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tugas-tugas malaikat itu ada yang berkaitan dengan kita manusia. Atau yang berhubungan dengan kita manusia. Antara lain adalah malaikat-malaikat yang silih berganti datang dan pergi, siang ataupun malam, yang bertugas dan ditugaskan untuk menjaga kita manusia.
Sabda Nabi, hadis sahih riwayat Muslim, yata'aqabuna fikum malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar. Datang silih berganti bergiliran. Yata'aqab, datang lalu disusul yang berikut, namanya yata'aqab. Datang silih berganti bergiliran kepada kamu malaikat-malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat-malaikat yang bertugas di siang hari. Menurut para ulama, ini yang disebut dengan muaqibat. Lahu muaqibat. Baginya manusia itu ada muaqibat. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Dan mereka berkumpul di waktu salat fajri, salat subuh seperti ini, wa salatil asr, dan salat asar. Thumma yarujul ladina batu fikum. Kemudian di waktu selesai salat subuh yang barusan kita kerjakan ini, malaikat-malaikat yang bertugas dan bermalam bersama kita, mereka yang harus naik melapor kepada Allah, walaupun Allah itu tidak butuh laporan, karena Allah maha segala-gala, termasuk maha tahu. Lalu fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam bihim. Allah bertanya kepada para malaikat, sementara Allah itu lebih tahulah. Karena Allah tidak butuh kepada apa dan siapapun juga. Dia gani, dia maha kaya, tidak berhajat. Tapi begitu prosesnya. Kaifa taraktum ibadi? Kalian tinggalkan hamba-hambaku tadi sedang apa? Atau sedang bagaimana? Kalian tinggalkan dia. Fayaqulun, malaikat berkata, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka salat. Wa atainahum, kami datang kemarin di waktu asar, mereka juga salat. Mari kita pahami hadis ini secara ringkas sebagaimana syarahannya. Saya kopikan syarahnya supaya jangan panjang. Intinya adalah bahwa sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan syarahan hadisnya, bahwa ada dua waktu salat yang sangat istimewa. Pertama asar, yang disebut dengan salatul wusta, wusta pertengahan. Sebetulnya semua salat wusta semua, tergantung di mana kita mulai. Tapi ulama banyak memahami al-wusta itu adalah salat asar. Malaikat-malaikat yang bertugas dan yang ditugaskan di waktu malam, mereka turun di waktu asar. Sementara malaikat-malaikat yang bertugas dan ditugaskan di waktu siang, mereka belum lagi naik ke atas sebelum mereka serah terima tugas. Dan mereka itu berkumpul di waktu asar. Menurut beberapa ulama, berarti mereka juga ikut menghadiri dan salat asar. Itu pentingnya kita menjaga waktu asar. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Menjaga di situ, menjaga semua, termasuk menjaga waktu.
Setelah asar selesai, yang bertugas siang naik. Ketika tiba di alam sana, Allah bertanya. Kata beliau-beliau para ulama, Allah bertanya itu bukan tidak tahu, tapi tanwih namanya. Menyebut-nyebut mereka, membangga-banggakan mereka. Sekaligus memuliakan para hamba-hamba Allah yang taat itu. Sehingga Allah bertanya kepada malaikat. Dan itu terjadi setiap waktu. Menambah kekaguman malaikat, respek malaikat. Sama dengan kita sekarang. Malaikat-malaikat duduk. Itu malaikat-malaikat yang disebut dengan malaikat-malaikat pengembara, sayyahin. Mencari di mana orang bermajlis di rumah Allah dan pelajari kitab Allah. Duduk. Selesai kita kalim, mereka juga bubar. Kenapa mereka duduk? Ya mereka ridha, senang. Ridhan namanya. Kalau bahasa kita respect, salut kepada hamba-hamba Allah yang duduk di rumah Allah, membuka ayat Allah, firman Allah Ta'ala dan mempelajarinya. Sehingga mereka meletakkan ajanihah, sayap-sayap mereka tidak terbang. Karena mereka juga punya sayap. Mereka meletakkan sayap itu disebutkan dalam kitab Minhajul Qasidin misalnya begini. Pertama, meletakkan sayap tidak terbang. Yang kedua, meletakkan sayap tanda salut. Karena burung-burung seperti kalau burung-burung meletakkan sayap dan duduk, mereka itu selalu patuh. Jadi para malaikat-malaikat mereka tidak terbang dan mereka terbang. Ada yang punya 2 sayap dan lebih. Sebagaimana surat Al-Fatir, surat Fatir disebut juga dengan surat malaikat, surat ke-35 kan. Uli ajnihah. Justru mereka terbang ke mana-mana mencari tempat di mana orang bermajlis. Majlis zikir, sebagian ulama memahami majlis zikir itu majlis taklim. Tapi bukan BK, badan kontak. Majlis taklim itu. Itu majlis di mana orang mempelajari ilmu. Ada guru yang mengajarkan, guru yang alim mengajarkan ilmu. Ilmu yang diajarkan jelas kitab Allah, hadis-hadis Nabi beserta syarahannya atau fikih dan seterusnya. Itu taklim. Mereka terbang mencari-cari tempat. Bila ketemu tempat itu, mereka saling panggil-memanggil, seru menyeru, di sini ada. Sekembali mereka ke atas, ya Allah juga dialog. Tanya mereka, bagaimana mereka, bagaimana begini begitu. Untuk untuk menyanjung, menyebut-nyebut mereka, membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat Allah. Yang dulu malaikat-malaikat itu kan ada yang bertanya kepada Allah, ataja'alu fiha, ataja'alu fiha ma yusidu fiha wisfudima. Apakah engkau akan menjadikan di bumi itu makhluk atau orang yang kerjanya bagaimana begini begitu, rusak, saling numpahkan darah. Kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Allah menyebut itu. Sehingga malaikat-malaikat makin sadar mereka di luar prediksi mereka. Qalu subhanaka, maha suci engkau ya Allah, kami sudah salah paham. Nah, kita tidak akan masuk ke situ. Jadi siapa yang ikut salat asar berjamaah masuk laporan. Siapa yang tidak ikut salat berjamaah di waktu asar justru melalaikan ke bawah.
Tidak masuk laporan hari itu. Salatnya sah. Selagi orang salat di waktu salat sah, tidak sah. Kerana Allah sudah menjelaskan waktu. Kitaban mawquta, sudah jelas waktu-waktunya. Cuma dia lalai meraih keutamaan, meraih keistimewaan, dan seterusnya. Salat asyar adalah salah satu salat yang tidak boleh ditunda, diundur. Salah satunya itu malaikat hadir semua. Siapa-siapa saja malaikatnya nanti kita coba jelaskan. Kemudian baru nanti malaikat-malaikat malam itu bertugas. Sampai pula datang waktu fajar sekarang. Maka turunlah malaikat yang bertugas di siang hari, di fajar waktu subuh. Kemudian tadi ketemu lagi itu subuh. Habis salat subuh, mereka yang semalam dengan kita alladzi batu fikum, melapor kepada Allah. Allah bertanya, bagaimana keadaan hambaku begini wa huwa alam. Mudah-mudahan kita tadi salat subuh bersama-sama malaikat kembali. Ini bukan malaikat yang mencari tempat majlis zikir ini. Malaikat spesial bertugas siang. Yahfazunahu, yang menjaga manusia. Bukan malaikat yang pengimbara, mencari di mana orang bermajlis. Kalau malaikat pengimbara masih duduk di sini. Oh, nak nampak di kita. Kalau nampak kan tak malaikat namanya lagi. Orang ini. Ini orang ini. Ini Pak Imam 03 orang ini. Justru kena nak nampak tu kita imani. Kalau nampak tu apa ni? Imani, percayai. Ada di sini. Membasirah kita, mata batin, mata hati kita melihat dengan mata batin. Ada malaikat banyak. Ini setidak-tidaknya malu kita malaikat aja duduk. Lalu kenapa kita tidak mau duduk? Kecuali orang-orang yang sudah tinggi ilmunya, atau pintar, atau yang ceramah itu orang-orang yang di bawah. Ya, coba boleh buat kan? Atau sekadar untuk duduk saja kan bisa juga untuk mendapat fadilah keutamaan. Kalau nak mengapa-ngapa, duduk sajalah. Menekur saja sudah itu. Sudah masuk catatan. Sebab dalam hadis riwayat Imam Muslim, mereka aku ampuni semua. Kata Allah. Kalian jadi saksinya yang malaikat. Aku ampuni semua. Tapi di situ ada orang duduk saja, ya Allah. Mereka tidak ada niat untuk bermajlis macam duduk saja. Mereka berada di tempat yang baik, di waktu yang baik. Dan mereka juga dapat ampunan. Yang naik ke atas sebentar ini adalah malaikat bertugas di malam hari. Tapi malaikat para pencari majlis, ya duduk. Bubarnya malaikat ketika kita bubar nanti. Dan ingat, selama orang bermajlis itu, dosa mereka diampuni, rahmat turun terus. Doa-doa malaikat terus naik. Itu namanya ya ta'aqabun, datang sedih berganti. Bergiliran bergantian. Dalam ayat, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Yahfazunahu, mereka menjaganya manusia itu min amrillah, atas perintah Allah. Allah yang merintahkan. Kan tinggi pula manusia. Walaqad karramna bani Adam, kami muliakan manusia. Di antara kemuliaan manusia itu malaikat Allah tugaskan untuk memelihara. Nah, kita nukil satu apa yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Bagi hamba kita manusia ini ada penjaga-penjaga malam dan siang. Mereka itu yahfazunahu, menjaga memelihara manusia daripada keburukan, kejelekan dan hal-hal yang akan menimpa mereka. Saya pernah berguru
Karena bukan Anda saja yang berguru. Ketika saya tidak tahu, saya berguru lah. Belajar. Di rumah guru, di rumah ulama, pernah saya dengar bahwa ada kalanya kita hampir saja kena bahaya atau petaka. Lalu terjadi refleks mindar. Refleks itu dari malaikat yang awas ya, dihindarkan malaikat. Itu termasuk yahfazunahu. Manusia inteleknya mengatakan refleks. Ada sesuatu yang jatuh, lalu kita cepat menunggaklah sana, menghindar, atau di depan atau belakang mengelak. Nah, jadi mereka dapat pemeliharaan penjagaan. Ihfazillaha yahfazkum. Peliharalah Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Allah akan memeliharamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Siapa yang suka memelihara aturan Allah, kewajipannya kepada Allah, ibadat kepada Allah, ketaatan kepada Allah, Allah akan jaga dia. Juga kepada orang lain. Kalau kita suka menjaga orang lain, melindungi orang lain, membela orang lain, menolong orang lain, nanti di saatnya kita juga akan dilindungi oleh Allah saat kita butuh. Salah satunya ada malaikat khusus yang mengelakkan kita. Itu penjelasan guru saya dulu. Itu masuk dalam kata yahfazunahu minal aswa wal hadisat, daripada keburukan-keburukan atau bencana-bencana, peristiwa-peristiwa yang akan menimpa. Ini kalau Nabi Muhammad sudah jelas ya. Jelas betul mereka Nabi dipelihara. Ketika Yahudi akan melemparkan batu, Nabi kan bergeser. Malaikat membisikkan. Dan ada pula malaikat-malaikat yang spesial ditugaskan oleh Allah untuk memelihara amal dengan mencatatnya. Nah, dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan ini, saya nukil sedikit. Berarti kita ada 4 malaikat. Dua malaikat di kanan kiri, fasnani anil yamin wa shimal, yaktubanil a'mal. Dua malaikat di kanan dan kiri menulis, mencatat amal, yang sering kita sebut dengan raqib, atid atau kiraman katibin. Yang kanan ya menulis yang baik-baik, yang kiri menulis yang buruk-buruk. Dan ada 2 malaikat lagi, wa malaikani, ada juga 2 malaikat yang lain, yang kedua-duanya menjaga kita. Wahidan min waraihi, di belakang, yang satu di depan. Maka jadilah malaikat 4 bergantian, bergiliran, siang malam. Ada lagi malaikat-malaikat spesial lain, tapi diterangkan di sini 4. Apakah 4 saja? Tidak, banyak. Tapi ini spesial untuk menjaga amal, bahwa apapun amalan kita tidak akan terabaikan, tidak tersia-siakan, pasti dipelihara dengan mencatat. Hifzun itu kan memelihara, menjaga sesuatu dengan mencatat, menjaga sesuatu dengan menghafal. Makanya beliau-beliau yang mulia-mulia ini hafiz, karena dia telah menjaganya dengan menghafal. Kalau pelajaran jangan percaya dengan hafalan, catatlah. Tapi kalau Quran dijamin oleh Allah kan. Hafiz semuanya. Jadi amalan kita dijaga oleh mereka dengan jalan mencatat. Terpelihara, termaktub, tercatat, tertulis. Tidak satu pun yang hilang.
Percayalah. Untuk itu kalau berbuat baik, jangan dihitung-hitung betul. Jangan dibaca-baca, sebut ada pencatatnya. Kau panik, jangan dibaca. Kau letih, jangan disebut. Kau terlebih, jangan diungki-ungki. Begitu bahasa orang awak. Terlebih-lebih seketik, jangan beretong mana. Jadi beriman tak? Kalau beriman kepada malaikat yang mencatat, aman ni. Faman ya'mal mithqala dzarratin atau syarratin khairan atau syarran yarah. Dia pasti lihat. Tidak ada yang terluputkan. Walaupun zarah. Karena ada malaikat petugas. Jadi pertama menjaga amalan kita, mencatatnya, menyimpannya, mendatanya. Lebih akuratlah data malaikat daripada data KPU. Ini seketika itu kenapa banyaknya? Daripada data manusia, daripada data NASA, satelit. Itu manusia yang bikin. Tapi kalau malaikat kan Allah perintah, tidak ada yang luput, yang cemas. Enggak pun malaikat Allah Maha tahu. Satu helai daun pun gugur di hutan lebat belantara sana, jatuh ke bumi satu helai daun, Allah tahulah. Kan surah Al-An'am 159. Satu buah biji yang tanggal daripada tampuknya gugur ke bumi juga Allah tahu. Jangan cemas lah. Jadi orang beriman tak akan cemas, amalnya akan terbuang, terlalaikan, terabaikan. Ada lagi malaikat yang spesial menjaga. Itu kata Ibnu Katsir dalam kitabnya, menjaganya di depan, di belakang. Daripada sesuatu yang akan menimpanya, kejelekan, keburukan. Jadi kalau begitu, suka-sukalah. Rajinlah kita menjaga hubungan kita dengan Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan seterusnya. Nanti Allah pasti. Allah sendiri kan namanya Hafiz juga. Al-Hafiz kan nama Allah. Dan seterusnya. Gitu. Dalam sebuah riwayat hadis begini bunyinya. Ma minkum min ahadin. Tidak seorang pun jua di antara kamu ini illa wa qad wukila, melainkan dia didampingi atau disertai oleh qarin, pendampingnya. Ada yang jin, dan dalam hal lain ada juga malaikat. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga didampingi oleh jin? Ya, kata dia. Samalah. Wa iyaya illa, melainkan annallaha a'anani alaihi fa aslama. Melainkan aku ditolong oleh Allah sehingga dia Islam. Islam ini ada ulama memahami tunduk kepadaku, patuh kepadaku. Yang kedua, memahami aslama ini masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair. Dia tidak menyuruhku kecuali yang baik. Di samping itu juga ada namanya malaikat. Wa qarinuhu minal malaika. Ada juga pendampingnya, temannya daripada kalangan malaikat. Jadi ada dua. Penyerta kita, pendamping kita. Khusus dengan jin, jin-jin yang sudah Islam namanya tidak setan lagi. Tetapi kalau dia selama kafir, bangka, ingkar, duraka, dia tidak Islam, namanya setan. Jadi kalau timbul pertanyaan, apa beda setan dengan jin? Tidak ada bedanya. Cuman
Yang setan itu jin yang jahat, durhaka, bangkang, ingkar, angkuh, sombong, menolak kebenaran, mengajak orang, menipu orang, memperdaya orang, melalaikan orang. Itu setan. Kalau tidak setan, ya jinnya jin muslim, jin yang taat. Beberapa kali disebutkan dalam Quran tentang jin. Bahkan ada salah satu nama surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Surat jin ya. Nah, jin yang menampil Rasulullah dia Islam. Islam di sini Imam Nawawi menyebutkan masuk Islam. Yang lain berpendapat tunduk. Kedua-duanya karena imam-imam besar kita yang menyatakan, karena mereka alim-alim, ya kita terima aja riwayat kedua-duanya. Sekali-kali jangan menyalahkan imam-imam besar kita, ulama-ulama besar. Mereka dengan ilmunya, di mana Rasulullah sendiri mengakui kalau mereka salah tetap berpahala. Bukan penceramah, bukan membalik. Bukan saya penceramah. Orang alim, orang faqih, orang rasih, imam-imam mujtahidin. Andaikan mereka salah, tetap mereka dikasih pahala satu karena usaha mereka. Nah, orang-orang sekarang kan enak saja menyalahkan ulama. Ya, Pak Imam. Janganlah begitu, Pak Imam.